Halo, ketemu lagi dengan saya Kus Indarto di acara Kota Seni Kita. Kali ini saya mengundang seorang tamu, seorang seniman, perupa gitu, yang luar biasa karena karya-karyanya sudah di mana-mana dan cukup membekas di ingatan publik. Satu di antaranya adalah, saya harus mengingatkan lagi, karyanya menjadi adalah desain waktu itu, mendesain cover dari grup band yang fenomenal di akhir 90-an ya. Yeah. Sheila on Seven. Nah, ini adalah desainernya. Dan kemudian kalau Anda sekalian sempat melewati salah satu jalan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Jakarta atau Cengkareng Jakarta, Anda akan lihat sebuah karya yang beliau ini juga kreatornya. Nah, ini dia Santi Aristiawanti atau Santi Indie Guerrillas ya. Halo Santi, apa kabar? Halo, baik. Gimana nih? Indie Guerrillas ada 2 orang, Oh. cuman Miko sekarang lagi izin dulu, nggak bisa hadir. Salam buat Mas Kus. Oke, Ya. ya. Ini dengan pasangannya, Iya. Santi biasanya dengan Miko, Iya. dua sejoli yang karya-karya luar biasa, tapi kali ini Santi yang mewakili. Santi, saya pengen tahu hal yang paling baru yang Anda buat, Anda kreasi apa ini? Ya, kita lagi bikin painting gitu ya. Ya, kecenderungan yang terakhir sih sebenarnya masih tetap kita menggali budaya lokal. Dalam hal ini karena kami ya tinggal di Jogja, orang Jawa, yang kita sering lihat yaitu ya berhubungan dengan itulah gitu. Ya. Nah, ini menarik. Saya harus menggali lagi soal nilai lokal, lokalitas, hubungannya dengan dunia global. Anda perupa yang katakanlah masuk di era kontemporer saat ini, tetapi masih ngopeni atau menggali dan kemudian mengetengahkan lagi bentuk-bentuk yang ada cercah-cercah lokalitasnya, entah itu wayang atau stilisasi dari ornamen-ornamen tertentu yang kemudian dikontemporerkan. Anda spiritnya seperti apa masuk di lahan itu? Berawal dari kebutuhan sebenarnya. Jadi dari awal Indie Guerrillas berdiri itu kan kami jadi biro desain kecil-kecilan ya, desain grafis. Nah, saat itu kami sering posting karya di internet. Itu awal-awal internet ya. Maksudnya mulai booming. 2000-an, sebelum ada medsos ya? Iya, sebelum ada medsos. Baru grup-grup apa itulah ya? Iya, chatting-chatting gitu ya. Mailing list malah kan itu. Mailing list. Nah, jadi ada platform mirip Instagram tapi zaman dulu gitu. Jadi kita posting karya. Setelah posting kita lihat karya yang rekan-rekan lain dari luar negeri itu, kami merasa gini, kita sama-sama menguasai software yang sama gitu. Lalu apa yang membuat kita bisa menonjol ya? Selain kita kembali ke diri kita sendiri, apa yang kita punya gitu. Jadi akhirnya kita mencoba mencari identitas itu, dan itu juga kebutuhan kami untuk mengenali jati diri kami kan sebagai manusia Jawa gitu. Jadi ya itu cara kami untuk belajar. Jadi kami mencoba mengolah Punokawan, tapi di saat itu sangat simpel lah. Kita mikirnya kami dandani pakai baju yang ala anak muda zaman itu gitu, pakai sneakers, pakai topi, pakai shawl, pakai jaket, kayak gitu-gitulah, doreng baju wayang ya. Iya, karena kami merasa yaitu wong Jawa nek saiki kaya apa ya, coba digabungkan wayang tapi pakai bajunya orang sekarang gitu. Pertama itu. Yang kedua adalah itu kayak niat kami jadi jembatan lah ya. Kalau orang global nggak ngerti ini apa, karakternya siapa, tokohnya siapa, wayang itu apa, tapi ngeliat sepatunya aku tahu nih model ini gitu, terus pakai dandanan seperti ini lah, mereka relate kan. Terus habis itu sarana untuk mengenalkan si wayang itu ke global gitu. Kami pikir gitu sih.
Ini kemudian nanti ada tantangan nggak? Wah, ini menyalahi pakem lah gitu. Ya pasti ada tantangan kayak gitu ya. Cuman seiring waktu saya berpikir bahwa memang cara-cara untuk melestarikan ada dua. Yang satu sesuai pakem dan terus harus seperti itu sampai sekarang dihidupi seperti itu. Lalu yang cara kedua itu membuat terus berlanjut tuh karena kita hidup bersamanya sampai di era ini sesuai dengan jiwa zaman kita sekarang gitu. Jadi ada relasi hubungan yang sehari-hari banget, kita nggak merasa asing, nggak merasa itu terlalu lampau gitu, dan yang diambil seharusnya esensinya gitu. Ya. Jadi nggak mungkin lah ya Anda menggambar lagi dengan cara di abad 15 kemudian sekarang disesuaikan lah ya. Nah, bentuk penyesuaian itu mungkin secara prosedural Anda membayangkan seperti apa? Ya nggak dipikir sih, dirasakan, dilakoni gitulah ya. Aku kadang nggak bisa menjelaskan. Kami juga. Jero ini, roso ya. Orang Jawa kan pendekatannya dengan roso. Bagaimana roso itu Anda keluar? Mulai dari yang kita suka. Ada kerentek apa gitu kan? Jadi ya di situ lagi pengen apa, gimana kan, tapi lama kelamaan kita sudah mulai belajar untuk ini kan nggak hanya sekedar mendandani aja ya, tapi di situ harus ada sesuatu, menyampaikan sesuatu, storytelling penting gitu, karena esensi wayang kan itu kan menyampaikan sesuatu. Nah tinggal digodok lagi kita mau ngomong apa dari situ gitu, apakah permasalahan ngomongin budaya populer atau bersinggungan dengan politik atau kondisi masyarakat sekarang gitu. Ya. Kayak gitu. Nah, karya Anda dengan basis tradisi, entah wayang, Punakawan antara lain, itu diglobalkan. Anda pernah beberapa kali pameran di Barat ya. Bagaimana respon mereka? Ya, jangan salah loh, mereka bisa lebih tahu dari kita. Oh, persisnya Anda bisa cerita di mana aja pameran di luar itu? Iya, yang pertama kami residensi itu di Belanda. Jelas di sana ada Tropen ya. Wah iya. Ahli-ahlinya banyak. Kamu bisa bikin cendol gitu, tanyain gitu kan aku. Waduh, aku harus bikin gado-gado, itu pecel. Jadi dari situ tuh aku belajar Mas, harus masuk aku kalah gitu loh. Iya nggak sih? Jadi maksudnya bahwa kadang yang kita pelajari saat kita berada di luar itu kita ya membawa nama Indonesia gitu kan. Jadi pada akhirnya belajar banyak. Teman-teman juga kalau yang kayak gitu juga kadang selain belajar masak, belajar gamelan, belajar tari, kayak gitu. Justru saya kayak harus pergi dulu jauh untuk hei sana tuh lebih tahu dari kamu loh. Kamu pulang gitu. Betul. Unik ya, ironis juga ya sebenarnya kita. Bahkan yang membuat terharu dan membuat kami itu terenyuh ya. Itu makan masakan Indonesia di Amsterdam, di warung Indonesia. Dan saat itu saya ngerasakan itu kok inget masakan nenek saya, langsung kayak nangis gitu. Wah, ini otentik sekali. Karena kenapa? Saya merasakan saat itu karena ya zaman-zaman mahasiswa mesti makan ramesan gitu Mas. Bumbunya mesti bumbu yang sudah jadi loh Mas, ya kan? Dengan merek tertentu gitu. Itu kayak akhirnya jadi semuanya mirip, nggak ada yang benar-benar bumbu asli masak yang bener piye, itu nggak, karena hanya efektivitas terus ekonomis gitu. Tapi saya kehilangan rasa-rasa otentik saat itu ya. Tapi sekarang orang udah banyak yang sadar dan pengen kembali ke situ, bikin segala sesuatu ya sesuai dengan aslinya gitu. Gitu sih. Jadi sebenarnya yang sesuai pakem maupun yang tidak itu saling mendukung aku rasa. Dan itu cara kita untuk saling saling tetap ada hubungannya gitu loh, mau tidak mau. Nah, menarik bahwa tampaknya Anda juga membuat semacam art project atau apa ya yang dengan label Murakabi ya. Iya, betul. Ini menarik. Karena Murakabi itu seperti bahasa Jepang ya, tapi bahasa Jawa itu. Bahasa Jawa. Murakabi. Seperti global tapi lokal.
Murakabi, seperti Murakami gitu ya. Iya. Artinya apa ya Murakabi itu? Murakabi itu kalau dijawakan tuh lebih tepat disebutnya murakapi gitu. Murakabi. Mencukupi. Mencukupi. Dan kata lainnya juga ada yang mengartikan bermanfaat bagi orang banyak. Jadi ya itu filosofis lagi. Jadi kita sebagai anak mungkin sering gaul di mall kali zaman dulu itu kalau baca falsafah Jawa ya langsung jep gitu kayak waduh ini wis jeru ya zaman biyen. Jadi kata cukup itu kan di zaman sekarang itu kan hampir-hampir agak dianggap satu hal yang sangat ideal ya. Merasa cukup gitu. Terus zaman dulu kan seolah-olah kalau maju tuh yuk kamu harus inilah ngoyo, berambisi sebanyak-banyaknya. Tapi kembali lagi untuk punya rasa cukup dan bisa mencukupi itu kan perlu direnungkan ya. Karena dalam kondisi sekarang yang apa-apa itu ya mungkin bisa dianggap rakus ya. Itu juga merusak alam, merusak tatanan, merusak segala macam gitu. Jadi punya rasa cukup dan itu pun mencukupi yang lain-lainnya itu luar biasa gitu. Kita belajar dari situ. Murakabi sebagai proyek seni itu bagaimana Anda mengaplikasikan gagasan atau konsep yang filosofis tadi tentang cukup? Nah, itu tuh kita langsung kebayang bagaimana seni itu bisa keluar dari pameran-pameran yang terbatas ruangan saja ya, hanya di galeri tertentu dan di event-event tertentu, tapi nah, bagaimana yang di artifisial kan dan itu tetap penting gitu kan. Tapi ini bagaimana seni bisa hidup di kehidupan sehari-hari di hal yang dianggap orang itu remeh-temeh, tapi justru itu kebutuhan sehari-hari ada di situ. Jadi kita terbayang saat itu bikin warung kelontong. Jadi jualan sembako, tapi kami usahakan kalau bisa ya jual curah karena menghindari sampah ya. Maksudnya sebisa mungkin orang datang ya bawa wadah, tapi ya itu kembali lagi kadang kalau yang beli juga dari luar kota kita tetap harus ada packaging khusus gitu ya. Tapi paling enggak itu kita kayak mengembalikan yang konon katanya pasar hilang kumandangnya gitu. Jadi ada relasi, masuk ke warung, ngobrol, walaupun WA pun tuh kesannya tetap personal gitu. Kayak gitu. Terus kita juga mengkurasi produk-produk yang dijual itu dengan cara ini radius berapa kilo gitu. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa di tempat itu tuh terdapat potensi apa sih. Nggak usah buru-buru nyari yang lebih jauh. Tonggo mungkin tuh ya po gitu kan. Nah, setelah itu kalau tidak ada, bagaimana solusinya? Apakah kita belajar membuatnya atau bagaimana cara memproduksinya? Nah, dari situ ternyata kami paham bahwa itu tuh adalah pemetaan masalah, Mas, untuk satu lokasi. Oh, jadi di sini ternyata tidak menghasilkan beras seperti ini. Ternyata nggak bisa punya minyak karena ini, misal kayak gitu. Jadi malah tahu. Jadi kan sebenarnya kondisi pandemi kemarin membuktikan kan bahwa kita tuh tidak bisa bergerak sangat jauh, mesti kan di lingkup lebih. Nah, itu membantu gitu sebenarnya. Kita kayak memetakan di seputar kita ada apa, kita bisa hidup apa dari situ, hidup dari situ tuh apa aja gitu. Wah, ini ngomongin seni rupa sebetulnya awalnya, tapi menarik. Bagaimana ini membahas kehidupan karena seharusnya seni itu bukan hanya karir, bukan hanya perspektif Anda tentang seni seperti apa sekarang nih ketika Anda cerita tentang yang relasinya lebih ke sosial ini ya? Iya, sebenarnya kalau saya belajar dari orang-orang dulu itu ternyata ya seni itu udah menubuh di kehidupan sehari-hari. Jadi nggak ada itu istilah kayak ini desainer, ini seniman gitu kayak rasa saya ya. Walaupun mungkin memang ada pelukis, keraton atau apa ya, tapi saya rasa di masyarakat, kalangan masyarakat umum, masyarakat bawah itu kegiatan kesenian itu ada di kehidupan sehari-harinya. Jadi contohnya mungkin pas saat bertani, terus saat tanam padi ada wiwitan dan sebagainya, itu tuh nyawiji antara wujud syukur tapi divisualkan juga ada, ditarikan, ditembangkan. Jadi itu bagian dari ritual, tapi itu holistik, itu juga kesenian gitu. Jadi saya dapat cerita dari almarhum Pak Eko Prawoto, beliau arsitek ya, kebetulan mengkoleksi alat pertukangan
lalu memutuskan tinggal di desa. Nah, salah satu yang saya sangat terkesan itu saat ini beliau cerita tentang koleksi pacul. Mbak, pacul itu zaman dulu tuh ada yang naruh kaca loh di situ gitu. Terus bayangin aja kalau zaman dulu itu siang-siang jam 12 gitu ada puluhan petani sedang mencanggul, itu kan mereka sedang bikin orkestrasi cahaya. Waduh. Kaca, cermin gitu. Cermin gitu, cermin. Jadi memantul-mantul ke sana sini gitu kan, otomatis. Nah, saya bahas itu juga sama teman-teman yang bergerak di bidang pertanian lah ya. Wah, kui kan berarti Mbak, cahaya itu diserap lalu dimasukkan ke tanah gitu. Ya saya langsung mengaitkan, oh ya itu perpaduan antara Bopo Langit sama Ibu Bumi gitu. Itu udah ngomongin spiritualitas, mungkin di situ juga ada manfaat unsur-unsur kimia apapun itu yang akhirnya juga menyuburkan tanah. Ada filosofis nih ya. Iya, maksudnya ya ono keseniannya, ada ibadahnya, ada ini lengkap gitu. Orang dulu tuh nggak memisah-misahkan ini seni atau bukan, ini ibadah apa enggak gitu loh. Itu yang menarik sih Mas. Jadi hidupnya itu udah cukup konten ya. Ya. Anda katakan tadi seni sudah menubuh ya. Ya, dalam keseharian orang-orang di kita, di tradisi kita ya. Dan aku rasa dengan cara itu seni itu jadi solusi gitu. Kan seolah-olah selama ini mosok seni menyelesaikan masalah gitu. Aku masih optimis sih, mesti ada lah orang kadang permasalahan itu komunikasi, ada seni berkomunikasi kan. Jadi gitulah aku rasa. Wah, ini jeruk banget ini. Tapi menarik sebetulnya kalau balik lagi ke karya-karya Anda. Karya-karya Anda itu juga umpamanya tema tentang perjalanan di Terminal 3 di mana Soekarno-Hatta ya, di Bandara Soekarno. Itu pun juga ini ada aspek filosofis juga nih, bagaimana perjalanan Anda, mungkin malah bisa cerita gitu tentang karya itu. Ya itu pertama bentuknya bulat-bulat sih, itu kan seperti kalau orang tuh bubble gelembung-gelembung sabun gitu ya, itu kan biasanya orang menyatakan budaya populer itu gelembung sabun gitu. Kayak sesuatu yang keluar lalu pecah, hilang, kayak cepat hilang gitu aja. Dan itu tuh yang digambarkan wayang-wayang kita gitu. Ironis ya. Betul. Menarik, jadi itu kayak kita capture momen itu untuk kita amati bahwa oh kita tuh punya ini loh gitu. Dan itu kita kombinasi sama ya dia pakai kacamata yang 3 dimensi itu, pokoknya ada budaya pop-popnya gitu, kita campur gitu. Nah judulnya Para Pelipat Jarak, jadi ya itu kan area di mana orang sering pergi datang, ya, otomatis ya banyaklah yang saya yakin mau sejauh manapun tuh tetap kangen Indonesia gitu. Itu sih. Pulang, pasti akan pulang. Gitu. Jadi lewat situ tuh kesannya mungkin wah aku mau Indonesia. Sebetulnya juga yang menarik ketika pada masa-masa ini, pada waktu itu juga ya, itu kalau kita melihat salah satu jendelanya adalah melihat majalah di Amerika Serikat, Juxtapose ya, karya-karyanya dengan karakter yang ngepop atau pop art itu yang kurang lebih sama itu. Tapi ketika melihat karya Anda, mungkin pernah masuk nggak di situ? Pernah sempat, tapi online aja sih, kayak cuman di review sedikit gitu aja, cuman di komen sedikit. Wah, ada bedanya ini. Nah, bagaimana titik beda itu Anda ada cari gitu? Iya, ya itu tadi sih, maksudnya kalau ingin cari bedanya sama orang lain ya kembali ke diri kita masing-masing. Karena ibaratnya sidik jari tiap orang beda-beda. Ya itu identitas kita. Semudah itu sebenarnya, ya udah masuk ke dalam diri aja. Gitu. Nanti mesti beda gitu. Pasti beda dengan proses panjang gitu ya. Iya. Ya. Nah, balik lagi juga ini pas soal seni yang sudah menubuh gitu kan. Apakah karya-karya Anda yang terakhir ini, entah itu karya dalam label Indie Guerrillas atau juga dengan Murakabi, itu juga berupaya ke situ,
seni yang menubuh. Iya, berupaya karena kita merasakan ya kita masih belajar gitu. Itu kan ya belajar seumur hidup ya. Wong kadang kita sudah merasa kita paham, kita tahu secara ilmu mudeng, kita simpan di pikiran, di otak, tapi tubuh kita itu belum menyatakan kue wes mudeng gitu. Apa ya, memori tubuh beda gitu ternyata. Dan saya baru sadar gitu bahwa kadang katakanlah di sini muncul kata pasrah gitu, ternyata awake sih tegang sepaneng gitu, pegel-pegel, sering butuh pijet. Berarti kan keseharian gitu, pikirannya masih sepaneng gitu. Ya ini nggak bisa bohong gitu tubuh. Nah, ya itu kita masih belajar. Upaya kita untuk belajar sih. Belum menjadi. Ya. Anda Santi ini kan berangkat lahir dan dibesarkan dalam tradisi Jawa. Kemudian di Jogja persentuhan dengan kultur yang lain banyak. Bagaimana kemudian Anda pernah punya pengalaman yang khusus dan kemudian diterapkan dalam karya-karya Anda yang ada korelasinya dengan persentuhan kultur itu, entah itu mungkin dengan di Nusantara atau malah global gitu. Persentuhan ya banyak momen gitu ya, rata-rata selalu diulang-ulang ya, kayak yang dulu kami sempat 6 bulan di Jerman itu di Stuttgart. 6 bulan? 6 bulan. Oh ya? Wah. 6 bulan. Terus kita juga ya niat di sana kita hanya menyerap banyak hal yang sebanyak-banyaknya, lalu tidak memproduksi karya baru, tapi ya menyerap aja lalu ya berdiskusi gitu ya. Nah, seiring waktu kita mau pamitan, ketemu sama direktur dari waktu itu di Akademi Sekolah Solitude. Nah, ternyata si direktur bilang, aku pernah di Jogja lama dan agak lama juga di Solo, dan dia belajar intinya meditasi Jawa. Oh, Kejawen gitu, Sumarah gitu kan. Jadi kita heran aja, ngopo ada nono rotok suwe ketemu ngene neh gitu. Maksudnya kembali lagi, kamu belajar lagi, kamu balik aja ke rumah. Ini orang lain tuh jauh-jauh juga belajar ini gitu. Jadi apa ya? Ya sebenarnya sih sekarang lebih merasakan bahwa kebudayaan itu esensinya tuh di semua tempat sama, Mas. Visualnya berbeda. Nah ada sisi apa ya yang universal kan dari situ semua. Nah itu sih yang membuat kita semua selayaknya ya merasa saling menjadi keluarga gitu aja. Jadi mau beda ras, mau beda apa gitu, ternyata ya apa yang mereka yakini pun nilai-nilainya sama sebenarnya. Kalau dalam praktek berkesenian Anda setelah kemudian di Jerman setengah tahun, residensi mungkin di kota atau negara yang lain juga sampai menghabiskan beberapa waktu waktu gitu kan. Itu kemudian inputnya ke proses kreatif gimana? Itu jelas mesti mengacak-acak. Jadi biasa lihat dari dekat, lalu pergi jauh untuk melihat kembali sebenarnya, itu kamu tinggal di tempat yang keren gitu. Kadang butuh gitu, atau mendapatkan hal lain yang dari luar untuk jadi infuse di kehidupan yang kita jalani sekarang gitu kan. Terus juga mesti ada hal yang menggoncang lah, maksudnya perbedaan, atau ada hal-hal yang membuat kita justru kadang residensi itu justru ya itu tadi supaya kita nggak acek gitu, kayak perlu diaduk lagi, mubal-mubal gitu, karena kan kadang melihat yang lain bisa jadi kita bisa lebih semangat atau bisa lebih down. Tapi kembali lagi ujungnya adalah justru mempertajam identitas diri sih, aku rasa gitu. Ya. Nah, mempertajam identitas diri. Konkretnya dalam karya seperti apa? Anda pernah punya pengalaman khusus nggak soal itu, menajamkan itu? Apa ya? Ya semakin berupaya semakin otentik. Apa yang disampaikan tuh yang dialami gitu. Jadi bukan asumsi, bukan kira-kira, bukan prasangka. Yaitu proses belajar ya. Ya, proses belajar. Bukan karya jadi berubah banyak atau gimana?
Ya kadang berubah banyak. Orang juga kaget kok saiki ngene, kok ganti neh gitu. Tapi kita jujur dengan itu karena kita pengen bikin itu, bukan karena wis lah sing wingi wae sing wong akeh seneng sing wingi. Nggak bisa, kita nggak bisa gitu. Nggak bisa menolak proses ini karena memang arahnya ke situ. Nanti mau balik lagi muter ke sana juga ya nanti lihat nanti gitu. Gitu Mas. Jadi kalau nggak kita diam aja dong ya. Ya, kalau saya menyetir Om Heridono mungkin ya iyo iso melaku ki maju ki bisa jadi ya jadi lebih jelek atau lebih baik, tapi kan kamu jalan nggak stuck gitu. Gitu sih. Iya. Ya, saya senang dari ketika Anda bicara soal murakabi itu yang ternyata memang kemudian menyoal soal kita karya orang dulu itu sebenarnya menubuh gitu ya. Nah, kata menubuh itu menjadi apa? Saya pertanyakan kepada Anda, apakah juga Anda ada upaya juga ke arah itu? Seorang Santi atau apa sejoli di Indie Guerrillas itu mencoba untuk menubuhkan lagu kreatifnya pada keseharian? Ya kita berupaya mengcapture momen-momen keseharian ke dalam karya gitu sekarang. Jadi yang dulunya itu sibuk ngurusin apa ya, urusan mungkin sedikit-sedikit mampu politik, sedikit ngomongin konsumerisme gitu. Walaupun itu relasinya sama kita. Tapi sekarang tuh ya era pandemi kemarin termasuk era dimana kita mungkin dikasih waktu untuk berefleksi gitu. Jadi banyak hal yang di luar kita yang nggak bisa kita kendalikan. Otomatis kita hanya mengendalikan diri kita sendiri kan, maksudnya mempunyai alam sendiri, mempunyai ini, bagaimana membuat diri kita selalu merasa bersuka cita walaupun di luar juga ini gitu ya. Rasa empati ada tapi kan tidak mengganggu sukacita kami gitu. Nah, latihan-latihan keseharian kayak ngelihat hal sehari-hari yang indah dan setelah dari situ kita bersyukur, itu kita terapkan di karya gitu. Kita juga melakukannya juga lebih mencoba untuk lebih mengalir. Era dulu desainer semuanya dipikirin Mas. Sekarang cobalah wis rasa terlalu kok desain. Walaupun itu terdesain, jadi antara kontrol sama chaos. Nggak bisa, jadi pengen chaos tapi kadang pengen kontrol gitu. Nah, ya itu sulit ya, kadang nggak tahu deh. Maksudnya ini jadi karya itu jadi ya latihan kami gitu, dan rekaman-rekaman mungkin proses berkesadaran kami gitu. Unik juga sebenarnya kalau apa Perupa hari ini yang saya tahu ya, sedikit yang saya tahu itu juga mencoba untuk berkonsep sekuat mungkin. Kontennya itu berangkat dari ya jelas ide, kemudian ada konsep, dan kemudian ada kontrol itu. Nah, apakah laku seperti itu juga sebenarnya cukup menguat di proses itu? Ya, awalnya keinginan untuk mengkonsep itu kan bagian dari upaya untuk pembuktian, Mas. Tapi sekarang tuh konsep kan udah harusnya sudah yang otentik, yang ada kita amati, kita alami, gitu aja gitu. Jadi bukan mencari-cari mana yang dianggap seksi gitu. Biar terlihat pintar gitu. Itu ngomongin saya ya. Saya sendiri gitu. Boleh ini dirliane loh. Lo nggak tahu yang tersindir kan tuh. Nggak tahu. Tapi maksudnya saya sendiri mengalami gitu kan. Mesti kan ada pergulatan di mana. Ya masa-masa itu, dan ya sekarang ya mencoba ya ngomongin yang kita alami lah gitu. Nah, yang kita rasakan gitu. Yang terdekat apa yang Anda kerjakan sekarang untuk ke depan? Kalau secara tema ya Mas, maksudnya kalau mimpi-mimpi banyak gitu. Intinya kami selalu ingin berjejaring dengan segala lintas disiplin. Karena itu saling memperkaya, dan itu kembali lagi kita tidak dikotak-kotakkan, dan hasilnya mesti akan jadi sesuatu ya, karena itu lebih utuh pembacaannya, dibantu oleh orang-orang yang lebih paham di bidangnya.
Dan itu ya itu kembali lagi ke zaman dulu holistik gitu. Secara pemikiran utamanya itu. Seni yang holistik ya. Ya. Yang menubuh, ini saya kira menarik tema hari ini. Oke, Santi, sayang waktunya nggak panjang lagi, nggak cukup. Padahal masih ada beberapa hal yang saya pengen gali. Oke, terima kasih Santi untuk kedatangannya kali ini. Teman-teman sekalian, pemirsa sekalian, sampai cukup di sini perbincangan saya dengan Santi Indigrilas. Sampai ketemu di lain episode. Terima kasih.